Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab rangkaian arus bolak-balik. Karena berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik, di sini nanti ada rangkaian RLC, lalu ada beberapa pernyataan. Sobat 100 diminta menentukan jawaban yang benar yang mana. Oke, simak soalnya baik-baik ya. Jadi perhatikan baik-baik rangkaian RLC berikut ini. Jadi di sini ada resistor, induktor dan kapasitor, ada titik A, B, C, D. Yang mana resistornya 210 ohm, induktornya 1,8 Henry, kapasitornya 16 mikrofarad. Dan sumber tegangannya adalah 5,8 volt sinus 250 T. Oke, keterangan berikutnya. Dari rangkaian tersebut, jadi di sini ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, nilai impedansi rangkaian itu adalah 290 ohm. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, kuat arus maksimum dari rangkaian tersebut adalah 20 mA. Ini pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Ini pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang keempat, tegangan efektif dari ujung BC itu sebesar 2,5 akar 2 volt. Oke, pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan rangkaian RLC di atas itu yang nomor berapa saja? Oke, Sobat 100, karena di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama impedansi, kuat arus maksimum, sifat rangkaian, dan tegangan efektif. Maka mari kita cek satu persatu. Kita mulai untuk impedansi. Sebelum menghitung impedansi, di sini ada beberapa tahapan perhitungan. Yang pertama Sobat 100 hitung dulu reaktansi induktifnya atau XL. Ingat ya rumusnya ya. XL itu sama dengan omega kali L. Omega di sini adalah angka yang dekat dengan variabel T. Berarti di sini omeganya 250 ya. Lalu induktansinya adalah 1,8 Henry. Jadi nilai XL itu sama dengan 250 kalikan 1,8. Nah, ini Sobat 100 silakan hitung ya. 250 kali 1,8 berapa? Atau cara hitung lainnya adalah 25 kali 18 ya. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya. Jadi XL itu sama dengan berapa? 450 ohm. Ini adalah reaktansi induktif. Langkah yang kedua Sobat 100 hitung XC, reaktansi kapasitif. Jadi XC rumusnya adalah sama dengan 1 per omega kali C. Omeganya tadi 250, C di sini adalah 16 mikrofarad atau 16 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya XC itu sama dengan 1 dibagi 250 kalikan 16 kalikan 10 pangkat negatif 6. Atau sama artinya 10 pangkat 6 dibagi 250 dibagi 16. 10 pangkat 6 itu kan 1 juta ya. 1 juta kalau dibagi 250 ketemu berapa? 4.000 ya. 4.000 dibagi 16 ketemu berapa? Ketemu angkanya adalah 250 ohm. Nah ini XL dan XC. Kalau XL dan XC sudah ada, baru kita bisa hitung impedansi. Rumusnya impedansi Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan angkanya ya. Hambatannya 210 ohm, XL-nya 450 ohm, XC-nya 250 ohm. Jadi di baris berikutnya bisa kita tuliskan Z sama dengan akar dari 210 kuadrat ditambah 450 kurangi 250 dikuadratkan. Kita hitung sama-sama ya. 450 dikurangi 250 ketemunya 200 ya. 200 dikuadratkan itu 40.000. Lalu 210 kuadrat kalau dikuadratkan berapa ya? 210. 210 kalau dikuadratkan 44.100 ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya Z sama dengan 44.100 ditambah 40.000. Ketemunya adalah berapa di sini? 84.100. Ingat ini masih ada tanda akarnya. Jadi 84.100 kalau diakar ketemu berapa? Ketemu angkanya adalah 290 ohm. Nah, ini hasil perhitungan, dilihat ya.
di pernyataan 1 angkanya sama nih. Nah, karena angkanya sama berarti ini kita checklist, artinya benar. Oke ya Sobat 100, ini baru pernyataan pertama loh ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, kuat arus maksimum. Untuk menghitung kuat arus maksimum, rumusnya adalah IM itu sama dengan VM per Z. Arus maksimum sama dengan tegangan maksimum dibagi impedansi. Tegangan maksimumnya tadi adalah 5,8 volt, impedansinya 290 ohm. Jadi I maksimum sama dengan 5,8 dibagi 290. Ini kalau Sobat 100 hitung ketemunya 0, ya. Jadi kita dapatkan di sini I maksimum itu sama dengan 0,02 ampere. Kalau kita nyatakan dalam miliampere ini kalikan 1000. Jadi 0,02 kalau dikali 1000 kita peroleh I maksimumnya adalah 20 miliampere. Nah, Sobat 100 lihat nih. Secara perhitungan dan angka di pernyataan nomor 2 ini sama ya. Karena sama berarti kita simpulkan untuk pernyataan yang kedua ini benar. Oke ya Sobat 100, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya pernyataan nomor 3, sifat rangkaian. Sobat 100 lihat nih, nilai XL 450 ohm, nilai XC 250 ohm. Jadi kita tuliskan di sini, karena nilai XL lebih besar ketimbang nilai XC, maka rangkaian ini bersifat induktif. Oke ya, secara angka XL lebih besar, karena XL lebih besar sifatnya induktif. Di pernyataan nomor 3 tulisannya kapasitif, berarti pernyataan nomor 3 salah ya Sobat 100. Oke ya, bisa dipahami ya. Terakhir nih, tegangan efektif ujung BC. Lihat, di BC ini hanya ada induktor saja. Karena hanya ada induktor saja, maka VBC itu sama dengan arus kalikan XL. Kita pertama hitung nilai maksimumnya dulu ya, karena yang sudah kita hitung di sini tadi adalah arus maksimum. Jadi VBC secara maksimum itu sama dengan I maksimum kalikan XL. I maksimumnya tadi 0,02 ampere, XL-nya tadi adalah 450 ohm. Jadi kita masukkan angkanya, VBC maksimum itu sama dengan 0,02 kalikan 450. 0,02 itu kan 2/100 ya. 2 kalau dikalikan 450 ketemunya 900, 900 dibagi 100 ketemu 9. Jadi VBC maksimum itu sama dengan 9 volt. Nah, yang ditanya tegangan efektifnya. Jadi angka 9 ini dibagi dengan akar 2 atau dikali setengah akar 2. Sehingga kita peroleh VBC efektif itu sama dengan 4,5 akar 2 dengan satuan volt. Oke, Sobat 100 lihat nih, angka secara perhitungan dan angka di pernyataan nomor 4 ini tidak sama. Berarti untuk nomor 4 kita simpulkan ini salah ya Sobat 100. Oke ya Sobat 100, setelah kita cek ternyata yang benar hanya nomor berapa? Hanya nomor 1 dan 2. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada beberapa pernyataan Sobat 100 cek dulu satu persatu. Mulai dari pernyataan yang pertama, kalau ditanya impedansi, di gambar hanya ada nilai induktor dan kapasitor, maka langkah pertama Sobat 100 cari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Untuk reaktansi induktif rumusnya adalah XL sama dengan omega kali L. Ingat, omega itu adalah angka dekat variabel T. L di sini adalah angka di gambar yang satuannya Henry. Tinggal dihitung ketemu XL, satuannya ohm. Lalu untuk XC, reaktansi kapasitif, rumusnya adalah XC sama dengan 1/, omega kali C. Nah, C di sini adalah angka di gambar yang satuannya farad. Ingat, mikro itu adalah 10⁻⁶. Nah, tinggal dikali saja, nanti ketemu nilai XC dalam satuan ohm. Oke, berikutnya setelah Sobat 100 dapatkan nilai XL dan XC-nya, tinggal dihitung impedansi. Rumus impedansi adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dulu. Ini dihitung dulu baru dikuadratkan. Nah, Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, dapat nilai impedansi dalam ohm. Nah, hasil impedansi secara perhitungan ini cek dengan pernyataan nomor 1. Kalau angkanya sama berarti pernyataan nomor 1 benar. Berikutnya kalau untuk kuat arus maksimum rumusnya ini ya. IM sama dengan VM per Z. Arus maksimum sama dengan tegangan maksimum per impedansi.
Nah, tegangan maksimum itu adalah angka yang ada di depan fungsi sinus atau kosinus dari tegangan sumber. Ini masukkan angkanya, lakukan perhitungan, ketemu arusnya, bisa dalam ampere, bisa dalam miliampere. Sekali lagi Sobat 100, cek angka di perhitungan dan pernyataan nomor 2. Kalau angkanya sama berarti pernyataan 2 ini benar. Terus untuk sifat rangkaian ini hanya cek angka saja ya. Jika XL lebih besar dari XC maka sifatnya induktif. Kalau sebaliknya XC yang lebih besar ketimbang XL maka sifatnya adalah kapasitif. Nah terakhir untuk tegangan efektif ujung BC Sobat 100 lihat dulu di gambar ya. Di BC itu ada gambar apa? Kalau hanya gambar induktor saja maka cara hitungnya gini, VBC sama dengan I kali XL. I yang kita peroleh tadi kan baru arus maksimum ya. Jadi VBC yang kita hitung ini awalnya baru VBC maksimum. Kalau yang ditanya VBC efektif, caranya adalah nilai VBC maksimumnya ini kalikan dengan setengah akar 2. Sekali lagi Sobat 100 cek nilai VBC efektif secara perhitungan dan yang ada di pernyataan nomor 4 ini sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti pernyataan nomor 4 ini salah. Gitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.